Ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Ya betul, sekarang ada waktunya ya. Ada waktunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati bertemu. Ada waktunya mantan-mantan kader PDIP saat ini juga pasti dagdikduk ya ketika ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo dalam waktu dekat ini. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kadang-kadang saya tidak bisa membayangkan ya kalau benar-benar Ibu Megawati dan Pak Prabowo akan bertemu dan akan menjalin komunikasi dan koalisi. Nah, saya tidak bisa membayangkan karena apa? Karena banyak kader PDIP yang pada saat lalu setidaknya bermanuver, bahkan mendukung Pak Prabowo Subianto dan bahkan bergabung ke Partai Gerindra dan lain sebagainya. Ya, menurut saya tidak masalah ya semua itu ya. Tetapi menurut saya pancingan Ibu Megawati berhasil dan sangat sukses sekali, dan kemungkinan kalau Ibu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, pasti mantan-mantan kader dari PDIP yang saat ini sudah dipecat dan lain sebagainya pasti akan terkaget-kaget ya. Wah, ternyata Ibu Megawati itu tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, dan bahkan juga akan menjalin komunikasi dan bahkan konon katanya akan berkoalisi. Dan bahkan ada pemberitaan dari sini misalnya jalan mulus koalisi Prabowo dengan Ibu Megawati. Ya, pastinya Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, Maurar Sirait yang pada saat lalu setidaknya bermanuver mengalihkan dukungannya kepada Gerindra dan lain sebagainya pasti akan sangat kaget sekali. Ketemu lagi ternyata dengan Ibu Megawati. Ya, ini memang politik ya. Politik sangat tidak bisa ditebak ya. Dan bahkan kalau kita lihat ucapan Ibu Megawati pada saat HUT yang lalu, setidaknya masyarakat itu menilai Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu hubungannya tidak baik-baik saja. Padahal sudah dipertegas oleh Ibu Megawati ya, hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sangat baik sekali, sangat baik. Ya seharusnya dibedakan lah, ini urusan partai, ini urusan politik dengan hubungan pribadi. Kalau hubungan pribadi Ibu Megawati dengan Pak Prabowo baik. Kalau misalkan ada perbedaan politik, hal yang sangat biasa sekali. Tetapi perlu digarisbawahi ya, kalau misalkan masih menjadi kader, ya seharusnya tetap tunduk dan patuh lah terhadap ADART dari PDIP. Kalau misalkan tidak setuju dengan peraturan di internal PDIP, ya seharusnya mundur dan pamit lah minimal. Kalau kita lihat pada saat lalu kan ada Pak Jokowi misalnya dengan manuver-manuver pada saat lalu, seharusnya kan mundur ya, mundur, tetapi tidak mundur sampai PDIP memecat. Bahkan Gibran setelah manuver-manuver pada saat lalu seharusnya mundur baik-baik lah. Bobi Nasution juga pada saat lalu dicalonkan sebagai wali kota Medan, bahkan juga tidak mengundurkan diri, seharusnya mundur baik-baik, pamit kepada Ibu Megawati dan lain sebagainya. Tetapi dari ketiga nama tersebut bahkan tidak mundur, tidak pamit dan lain sebagainya, seharusnya gentle lah mendatangi DPP PDIP, menyerahkan KTA, mundur dan lain sebagainya karena sudah tidak sependapat dengan kebijakan partai politik dan lain sebagainya. Nah, jadinya menurut saya pasti akan ada yang tidak suka lah dengan pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Dikarenakan apa? Karena banyak kader PDIP yang pada saat lalu membelot setidaknya. Wah, ternyata ketemu lagi ya dengan Ibu Megawati. Wah, isi pidato Ketua Umum Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati dalam HUT ke-52 Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada 10 Januari memantik beragam spekulasi politik. Banyak hal yang Megawati katakan dalam pidato panjangnya pada Jumat siang hingga sore. Salah satunya adalah rasa terima kasih yang disampaikan kepada Prabowo Subianto karena telah memulihkan nama baik Bung Karno yang merupakan ayahandanya. Megawati bahkan juga sempat terisak menyampaikan terima kasih atas pencabutan TAP MPRS. Megawati bilang peringatan HUT ke-52 PDIP menjadi hari istimewa karena bersamaan dengan pencabutan TAP MPRS tersebut, sebab setelah 57 tahun nama dan sejarah Bung Karno akhirnya dipulihkan dalam
keputusan MPR menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno terlibat G30S tidak pernah terbukti dan bakal batal demi hukum. Isyarat baik dari Puan. Hanya beberapa hari setelah ramai spekulasi berkembang bahwa PDIP akan segera masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo, kabar akan rencana pertemuan Megawati Prabowo kembali mencuat. Adalah Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia menyebut nama Bung Karno menjadi faktor akan pertemuan dua elit tokoh besar. Dia mengakui rencana pertemuan Megawati Prabowo sejatinya sudah digagas. Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan PDIP berharap Megawati dan Prabowo bertemu sebelum Kongres pada April. Kalau kita lihat juga dari pemberitaan di sini, bahkan Sekjen dari Gerindra setidaknya pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu dilaksanakan di bulan ini. Wah, kira-kira gimana ya reaksi yaitu mantan kader-kader PDIP yang pada saat lalu membelot lah setidaknya. Pasti akan juga dak-dikduk ya, karena apa? Karena ya akan bertemu dengan Ibu Megawati. Wah, memang sih menurut saya kalau kita lihat pada saat lalu misalkan di pemerintahan Pak Jokowi di satu periode itu menurut saya sukses besar itu dikarenakan banyak kader-kader PDIP yang setidaknya membantu berjalannya pemerintahan Pak Jokowi. Dan ketika pada saat lalu ya 1 tahun 2 tahunan lah ketika manuvernya Pak Jokowi itu terlihat lah, wah Pak Jokowi kebijakannya itu di luar jalur trek yang benar ya, dan bahkan banyak perubahan undang-undang dan bahkan juga ada pelemahan KPK dan lain sebagainya. Bahkan juga pada saat lalu Ibu Megawati menyebut ya KPK dibubarkan saja dan lain sebagainya. Sangat terasa sekali loh KPK itu tajam ke oposisi dari pemerintahan. Seharusnya ya KPK itu murni penegakan hukum lah, siapapun yang terlibat entah di luar entah di dalam seharusnya juga harus garang lah setidaknya, apalagi juga menyangkut uang rakyat ya. Nah, apalagi Effendi Simbolon pasti juga akan sangat malu sekali ya, karena pada saat lalu Effendi Simbolon itu memberikan pesan Natal ya kepada Ibu Megawati, harap berdamai dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi harapan dari Effendi Simbolon sangat salah sekali, dan Ibu Megawati malah akan berdamai dengan Pak Prabowo Subianto. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, kemungkinan manuver dari Pak Effendi ini sangat salah alamat ya. Seharusnya ya nurut ke Pak Prabowo Subianto, bukan yang sebagai mantan. Kalau mantan itu biasanya tidak punya power dan lain sebagainya. Seperti ini ya Effendi Simbolon pada saat lalu memberikan pesan Natal kepada Ibu Megawati. Alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Ya betul, sekarang ada waktunya ya. Ada waktunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati bertemu. Ada waktunya mantan-mantan kader PDIP saat ini juga pasti dak-dikduk ya ketika ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo dalam waktu dekat ini. Saya juga tidak bisa membayangkan ya betapa malunya ya kira-kira kader PDIP yang pada saat lalu bermanuver tidak mendukung PDIP, saat ini tiba-tiba akan ada pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Wah, ini menurut saya pancingan Ibu Megawati sangat keren sekali. Akhirnya terlihat ya kualitas kader-kader PDIP yang bermanuver.